إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد ما جار به القلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala aidan alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Awwalu ma khalaqallahu ta'ala nuruh, sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasuluhun nabiyul karim. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Biluhur Timur bersama Ibu Ketua Tim Tenggerak PKK. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Lenggula yang juga sempat hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pendidik, bapak-bapak imam, pegawai syar'i, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, bapak dan ibu calon haji dan calon hajah, amin. Bapak dan ibu calon haji dan calon hajah, amin. Amin, insya Allah. Cuma yang amin insya Allah bisa naik haji. Teristimewa keluarga duka hadirin wal hadirat jamaah ta'ziyah yang insya Allah sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pertama dan yang paling utama, marilah sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, kekuatan dan juga kenikmatan, baik dari nikmat sehat, nikmat Islam dan juga nikmat iman. Terlebihnya Allah memberikan kita nikmat sakit. Sebagai umat yang mengaku sebagai hamba Allah yang beriman, patutlah kita mensyukuri segala bentuk nikmat yang Allah turunkan kepada kita. Karena sesuai dalam penjelasan Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jika Tuhan mau memaklumkan siapa saja yang pandai-pandai bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambahkan nikmat itu kepadanya. Tapi barang siapa yang kufur ingkar terhadap nikmatku, sungguh azabku sangatlah pedih. Inilah penyampaian Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Selanjutnya salawat dan taslim tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabiyullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tembusan kepada keluarganya, para sahabatnya, anak dan cucunya, dan insya Allah kurahan dan rahmat itu akan sampai kepada kita sekalian, khususnya yang masih mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibas sa'ilin. Bapak dan ibu hadirin wal hadirat jamaah ta'ziyah yang insyaallah sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu lagi saya memperkenalkan diri saya karena sudah 3 kali dengan ini di Biluhur Timur. Hadirin wal hadirat jamaah ta'ziyah yang insyaallah sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah disampaikan oleh keluarga yang mana almarhumah menutup usia 51 tahun dalam keadaan sakit kurang lebih 2 tahun. Inilah merupakan nikmat yang Allah berikan, ujian Allah kepada kita yang masih hidup. Kalau Allah masih menguji kita dengan nikmat sehat, nikmat sakit, itu baru nikmat yang kecil-kecil. Tapi ada nikmat yang paling besar, yaitu nikmat kematian. Bahkan kematian ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling berat buat kita umat manusia. Makanya selama kita hidup, pertama kali kita dilahirkan, kemudian kita sampai tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh kita menjadi remaja,
tunggu kita menjadi orang dewasa sampai kita memasuki masa tua, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan beberapa ujian dan cobaan kepada kita. Hadirin wal hadirat jamaah ta'ziah yang insyaallah sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat daripada penciptaan ruh, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi beserta isinya itu berpasang-pasangan. Allah ciptakan siang, Allah juga jadikan yang namanya malam. Allah menciptakan laki-laki, Allah juga menciptakan perempuan. Allah menjanjikan yang namanya kekayaan, Allah juga menjanjikan yang namanya kemiskinan. Allah menjanjikan kebaikan, Allah juga menjanjikan yang namanya keburukan. Bahkan Allah menjanjikan yang namanya kehidupan, Allah pun juga menjanjikan yang namanya kematian. Allah Maha Adil Bapa dan Ibu. Semua ada pasangannya. Berdasarkan hakikat daripada penciptaan roh, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi beserta isinya berpasang-pasangan. Jadi kalau kita berbicara mati ini adalah bagian daripada tradisi. Setiap hari pasti kita akan mendengar, setiap kali pasti kita akan mendengar asma Allah. Setiap kali kita akan mendengar kabar duka dari surau ke surau, masjid ke masjid, tetangga ke tetangga. Ada asma Allah yang dikumandangkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan, berpulang ke rahmatullah fulana binti fulana. Cukuplah itu menjadi nasihat buat kita. Wa kafa bil mauti wa izah. Cukuplah kematian menjadi nasihat. Nasihat yang tak berpena, nasihat yang tak bersuara, bahkan nasihat yang tak bertinta. Dia akan mendatangi kita kapan saja tanpa diberitahukan. Makanya pernah Israil alaihi salam tanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dialog antara malakul maut dengan Allah yang dijelaskan dalam kitab Daqaiqul Akbar halaman 76. Kitab ini menjelaskan kisah kehidupan sebelum dan sesudah mati yang dikerjakan oleh guru besar, ulama besar, almarhum Bapak Kiai Haji Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi. Israil pernah tanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ilahi Rabbi, kira-kira kapan aku ingin mencabut nyawa umat baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di mana tempatnya? Allah langsung menyampaikan, menjawab pertanyaan dari malakul maut, wahai malakul maut, wahai Israil, kematian bukan urusanmu. Mati itu adalah urusan wahai Israil. Mati itu bukan urusanmu. Engkau tunggu saja perintahku, engkau jalankan saja tugasmu, nanti aku akan berikan tanda ataupun kode. Kalau aku sudah berikan tanda ataupun kode, ini bukan berarti engkau langsung mencabut nyawa makhlukku, nyawa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana yang Allah sampaikan kepada Israil, makanya Allah sampaikan, tunggu kode dariku. Kode ini sebagaimana yang diperkenalkan oleh malakul maut kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau Isra wal Mi'raj. Ini perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikawal oleh sang malaikat Jibril. Jibril alaihi salam yang selalu mengawali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai menuju mustawa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah salat 5 waktu. Di saat masuk di langit yang keempat ini, Jibril mengetuk pintu, Assalamualaikum ya Israil, tolong bukakan pintu langit yang keempat ini. Di saat malakul maut membukakan pintu langit yang keempat, dilihat sungguh begitu cahaya yang memantul bersinar ke dalam pintu langit yang keempat. Apa yang Israil sampaikan? Wahai saudaraku malakul maut, wahai saudaraku Jibril alaihi salam, siapa kira-kira yang datang bersama engkau ini sungguh begitu bercahaya, bahkan sampai mengalahkan cahaya yang ada di dalam langit yang keempat ini. Apa yang disampaikan oleh Jibril? Wahai malakul maut, inilah orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang paling dicintai oleh Allah. Inilah orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah engkau tidak melihat namanya sudah tertulis di depan pintu langit yang keempat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad
yang patut menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah takziah yang insyaallah sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar perkataan dari Jibril, malakul maut langsung memeluk baginda Nabi. Malakul maut langsung mencium baginda Nabi Muhammad, langsung dibawa ke dalam. Bahkan diperkenalkan satu tempat yang dinamakan Arsy. Arsy ini adalah tempat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sering bertanya, Allah itu kira-kira di mana Pak Ustaz? Ada satu hadis yang menanyakan begini, aina Allah? Di mana Allah? Kemudian ada yang menjawab, Allahu fis sama. Allah berada di atas langit. Ada juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anha pernah tanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, aina Allah? Apa yang baginda Nabi sampaikan? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Sungguhnya yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih bersemayam di atas Arsy. Yang mana menjadi pertamaan, di manakah tempat Allah sebenarnya? Arsy ini sebenarnya bukan tempat Allah, di mana tempat ini hanya disediakan khusus untuk baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau Isra wal Mi'raj untuk menerima perintah. Bahkan Jibril alaihi salam pun tidak mampu menembus ini Arsy. Jibril ketika mengantar baginda Nabi cuma sampai di setengah. Apa yang disampaikan oleh Jibril kepada baginda Nabi? Ya Rasulullah, wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukup aku mengantarkanmu sampai di sini saja. Nabi Muhammad sampai katakan kepada Jibril, begitu sombongnya engkau tidak bisa mengantarku sampai masuk ke dalam untuk bertemu dengan Sang Khalik. Apa yang Jibril katakan, wahai baginda Nabi, kalau aku sampai masuk ke dalam, bisa-bisa badanku akan menjadi abu, aku akan hangus terbakar di dalamnya, wahai baginda Nabi. Ini Bapak dan Ibu, luar biasa Arsy yang dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sudah menunggu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah takziah yang insyaallah sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Israil perkenalkan, umbuh di bawah Arsy itu ada satu pohon yang begitu besar, daunnya yang begitu banyak. Di setiap lembaran daun tertulis nama Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulana. Dan apabila satu daun ini mengerik gugur jatuh ke bumi, jatuh ke pangkuan baginda Israil alaihi salam, itulah kode dan tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah gugur satu daun yang mengering tertulis nama manusia Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulana, jatuh di atas pangkuan Israil alaihi salam, inilah kode dan tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan diri kita, karena Allah akan memberikan kita kesempatan 40 hari lagi hidup di dunia. Masih Allah berikan kita kesempatan hidup di dunia sebanyak 40 hari. Jadi itu kalau sudah tumbuh, sudah jatuh di atas pangkuan Israil alaihi salam, daun yang sudah mengering gugur, tinggal 40 hari kesempatan kita hidup di dunia. Kemudian dilihat oleh Israil malakul maut, kira-kira nama siapa yang tertulis di lembaran daun tersebut. Israil langsung akan turun menemui yang namanya tertulis di daun tersebut, akan ditemui oleh Israil alaihi salam. Bukan berarti saat itu Israil langsung mencabut. Allah masih memberikan kita kesempatan hidup di dunia sebanyak 40 hari. Israil turun untuk melihat kira-kira apa yang kita lakukan selama kita hidup, selama sisa 40 hari yang masih Allah berikan kepada kita. Makanya syair itu mengatakan dalam kitab Baqaul Akbar halaman 77, bila Israil datang menjemput, sekujur badan kedinginan. Jadi kalau Israil sudah turun melihat kita, Israil sudah turun untuk melihat kita, apa yang kita lakukan hidup di dunia, dan apabila Israil menemui kita sedang memperbanyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Israil berjanji, wahai umat baginda Nabi, nantinya aku ingin mencabut nyawamu bagaikan sutra yang dicabut dari duri. Itu akan kita rasakan pada saat kita memasuki yang namanya sakaratul maut. Sebaliknya Israil menyampaikan, apabila ditemukan kita umatnya baginda Nabi sedang memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang mempersiapkan bekal untuk akhirat, Israil alaihi salam akan berjanji, wahai umat baginda Nabi Muhammad,
nantinya aku ingin mencabut nyawamu bagaikan sehelai rambut yang dicabut dari tepung. Oh, foto pemahutan dia nyawa. Pelan-pelan Israil alaihissalam akan mencabut roh kita bagaikan sehelai rambut yang berada di dalam tepung. Sampai itu Bapak dan Ibu, suatu saat akan datang kepada kita hal-hal yang paling menakutkan. Sang malaikat yang bertugas mencabut nyawa akan datang kepada kita untuk merenggut roh kita dari badan. Siapapun tidak bisa menolong kita, bahkan harta pangkat jabatan kita tidak dapat menebus kita dari yang namanya sakaratul maut. Apabila Israil sudah tiba di hadapan kita, tiada yang bisa menebus kita dari yang namanya kematian. Makanya perbanyak amal, perbanyak amal-amal kebajikan. Saat ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari kabar duka selalu kita dengar. Sakit, sehat tidak bisa menjadi jaminan Bapak dan Ibu. Kapan saja mati akan datang kepada kita. Ada ayat Al-Quran yang menyampaikan, apabila kematian telah datang kepadamu, wa likulli ummatin ajal. Setiap manusia itu punya batas waktu. Fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila kematian telah datang kepadamu, maka tidak dapat kau undurkan, tidak dapat kau majukan, kendati barang sedetik pun, walaupun hanya sesaat. Bahkan dimanapun kita bersembunyi, walaupun ditutupi oleh benteng-benteng yang paling kokoh, terali-terali besi yang begitu kuat, maka kematian pasti akan menemui kita. Silahkan kita bangga dengan tubuh kita yang begitu kuat, silahkan kita bangga dengan wajah kita yang begitu cantik tampan, silahkan kita bangga dengan harta pangkat jabatan kita, tapi ingat, suatu saat pasti kita akan tinggalkan yang kita banggakan. Tiada berguna, nantinya jasad akan terbujur kaku di dalam kuburan menjadi santapan para cacing tanah. Lantas apa yang kita sombongkan di dunia ini? Dunia hanyalah persinggahan dari sebuah perjalanan yang paling panjang. Dunia bukanlah satu tujuan, namun hanyalah ladang tempat kita bertanam, menanam amal-amal kebajikan yang nantinya akan tumbuh, hasilnya akan kita bawa, kita laporkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Jibril sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad, dan juga merupakan pesan buat kita umatnya baginda Nabi, ya Muhammad, wa ahdud man syi'ta fa innaka mufariquhu. Wahai Muhammad, cintailah apa yang ingin engkau cintai. Engkau mencintai keluargamu, engkau mencintai istrimu, engkau mencintai anak-anakmu, engkau mencintai cucumu, engkau mencintai umatmu, sahabat-sahabatmu, bahkan engkau mencintai harta jabatan dan pangkatmu. Tafaddal ya Muhammad, tidak ada yang larang, tapi ingat, fa innaka mufariquhu, bahwa suatu saat yang engkau cintai pasti akan kau tinggalkan. Otolana amina, tidak ada yang kita bawa mati, nantinya hanyalah kain kafan yang berwarna putih akan menemani kita di dalam kuburan. Hadirin wal hadirat, jemaah takziah yang insyaallah sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kita manusia pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya mati. Dialog aja mati Bapak dan Ibu, semua pasti mati, semua pasti pulang kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya hanyalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya yang dari Allah pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu kita takut mati. Kebanyakan banyak orang yang takut dengan mati. Mau mati, aku mau mati. Nah, kalau yang ditakutkan itu sesudah mati, itu yang kita takutkan. Karena mati tidak perlu kita takutkan, pasti kita akan alami itu. Walaupun takut kita seberapa, tetap akan kita alami itu yang namanya kematian, pasti akan kita dapati dimanapun kita bersembunyi. Jadi tidak perlu kita takut dengan mati. Kapanpun kematian pasti akan menemui kita. Cuma persiapkan bekal untuk menghadapi yang namanya maut. Karena Israil itu kalau sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut roh, untuk mencabut nyawa dari jasad kita Bapak dan Ibu, apabila seluruh anggota tubuh ini selalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan berbusa. Ini Israil kalau sudah turun mencabut nyawa, proses pertama Israil mencabut nyawa itu dimulai dari kepala. Israil akan mencabut nyawa orang yang sudah sakaratul maut itu dimulai dari kepala, start dari kepala. Makanya Israil sudah tiba di atas kepala ingin mencabut ruh, kepala ini akan berhujjah, ya malakul maut, jangan kau cabut ruh ini melalui dari kepalaku.
Sesungguhnya kepalaku ini selalu digunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau kepala bapak dan ibu. Ruh dicabut dari kepala orang yang sakaratul maut. Israil mundur. Malakul maut mundur, pindah di kaki. Ketika Israil sudah mendekati kaki kita yang sudah mengalami sakaratul maut, kaki ini akan berhuzza. Wahai malakul maut, jangan kau cabut ruh ini dari kakiku. Sesungguhnya kakiku selalu digunakan untuk mendatangi majelis-majelis taklim, selalu digunakan untuk melangkah datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau cabut dari kakiku wahai Israil. Mundur lagi Israil bapak dan ibu. Pindah ke tangan. Israil mulai mendekati tangan kita. Mulai mencabut ruh dari tangan kita, maka tangan kita akan berhuzza. Ya malakul maut, jangan kau cabut ruh ini dari tanganku. Sesungguhnya tanganku selalu digunakan untuk selalu mengusap kepala anak yatim piatu, selalu digunakan untuk bersedekah ke masjid, selalu digunakan untuk memberi makan kepada fakir miskin. Maka jangan kau cabut ruh ini melalui tanganku wahai Israil. Mundur lagi Israil. Semua anggota tubuh kita kalau kita selalu gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan berhuzza. Tidak mau ruh dikeluarkan dari seluruh anggota tubuh kita ini, maka Israil pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilaporkan, ya ilahi rabbi, umatnya baginda Nabi Muhammad yang sudah hampir mengalami yang namanya kematian, sakaratul maut, tidak mau keluar ruhnya. Apa yang Allah sampaikan? Malakul maut itu ada dua riwayat yang menerangkan. Tuladu mata paladu ulu. Tuliskan di telapak tanganmu namaku, kata Allah. Ada dua riwayat yang menerangkan. Riwayat yang pertama, Israil menuliskan nama Allah dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian riwayat yang kedua, Israil malakul maut menuliskan nama Allah alif lam lam ha. Itu yang dituliskan Israil. Kemudian Israil turun, diperlihatkan kepada orang yang sakaratul maut, yang tadinya ruh tidak mau keluar dari seluruh anggota tubuh, diperlihatkan kepada orang yang sakaratul maut nama Allah di telapak tangan Israil. Wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, lihatlah kalimah yang tertulis di telapak tanganku, lihatlah wahai fulan bin fulan. Jadi bapak dan ibu, roh itu keluar dengan sendirinya tanpa proses pencabutan Israil malakul maut. Luar biasa. Inilah yang dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Luar biasa bapak dan ibu, kalau roh sudah keluar dengan sendirinya tanpa merasakan yang namanya betapa sakitnya, betapa pedihnya, dahsyatnya sakaratul maut. Tapi apabila seluruh anggota tubuh kita ini bapak dan ibu selalu kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan merasakan yang namanya sakitnya sakaratul maut. Dahsyatnya sakaratul maut bagaikan 300 tusukan pedang yang menembus ke dalam dada. Bahkan ada riwayat yang menerangkan sakitnya dahsyatnya sakaratul maut bagaikan kambing, seekor kambing yang dikuliti secara hidup-hidup. Luar biasa sakitnya sakaratul maut. Makanya bapak dan ibu, kalau kita ingin diringankan dari sakaratul maut itu, perbanyak amal kita. Hanya dua yang bisa menyelamatkan, hanya dua yang bisa meringankan kita dari yang namanya prosesi sakitnya sakaratul maut itu. Yang pertama bapak dan ibu, rajinlah engkau bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajinlah kita bersolawat. Selawat itu perintah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat, Allah tidak salat. Allah memerintahkan kita haji, Allah tidak haji. Allah memerintahkan kita untuk bersedekah, Allah tidak bersedekah. Tapi Allah memerintahkan kita berselawat, Allah sudah lebih dulu. Bagaimana yang saya jelaskan tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi, dan setelah itu kita dipanggil, diajak, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, berselawatlah kalian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampaikan salam kesejahteraan kepadanya. Itu selawat. Luar biasa fadilah daripada selawat. Bahkan itu adalah ibadah yang menguntungkan, mengandung barokah yang paling banyak, ahwal yang paling kokoh. Itu dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Fathul Ghaib.
Itu sholawat. Jangan pandang enteng dengan sholawat. Mati ada tetap pandang enteng lo salawat ya. Banyak orang yang tidak suka dengan sholawat. Mau dari Pak Imam hemo ngadi salawati, wali mau ngolih mak bid'ah. Sesat, tempatnya di neraka. Dapat dari mana? Siapa yang menjelaskan itu? Bahwa sholawat yang Pak Imam baca bid'ah. Bahkan tidak ada yang ditentukan oleh Allah sholawat yang mana yang harus kita bacakan. Silahkan, terserah kita mau pilih sholawat mana. Ada sholawat madariyah, ada sholawat nariyah munjiyah, sholawat gausiyah, ada sholawat tilibil qulub. Terserah kita mau pilih sholawat yang mana. Siapa bilang itu bid'ah? Cuma orang tidak tahu menjabarkan hadis. Ada hadis yang menerangkan memang ditolak. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka tertolak. Yang tertolak itu yang mana? Jangan fatwakan yang tertolak yang tidak dilakukan oleh Rasulullah langsung difatwakan. Orang yang baca selawat diulang tahun, orang yang baca selawat di manggilaban, orang yang membuat tahlilan, orang yang buat 7 hari bid'ah, tempatnya sesat di neraka. Jabarkan dulu satu-satu persatu maksud daripada hadis ini. Di manakah letak bid'ahnya tahlilan? Di manakah letak bid'ahnya selawat? Padahal ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya 1 minggu yang lalu Bapak dan Ibu pernah dialog tukar pikiran dengan ahlul bid'ah yang sering bid'ah membid'ahkan. Masjidnya Masjid Nahdlatul Ulama, tapi keduanya Bapak dan Ibu ahlul bid'ah yang sering bid'ah membid'ahkan. Bahkan ketika dia sambutan Bapak dan Ibu, dia sampaikan waktu itu 10 Muharram. Dia sampaikan Bapak dan Ibu, jangan gunakan, jangan bikin yang Rasulullah tidak buat. Termasuk peringatan 10 Muharram itu penyediaan kue apam. Katanya tidak dibikin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang Rasulullah tidak buat kue apami. Siapa bilang Nabi Muhammad bikin kue apami? Nabi Muhammad tidak buat kue apami. Tapi ini Bapak dan Ibu adalah simbol yang digantikan oleh orang Gorontalo yang sudah menjadi tradisi daripada orang Gorontalo, karena itu ada di zaman baginda Nabi. Itu ada di zaman baginda Nabi. Di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar alaihi salam Siddiq, sahabat beliau, bersembunyi di gua Sur, kemudian anaknya dari Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, membuatkan satu adonan yang berupa roti, kemudian direbus, dipanggang, kemudian ditaburi di atasnya itu dengan gula madu. Nah, orang Gorontalo punya, orang ganti dengan kue apangi, ditabur dengan gula merah. Inilah yang berdasarkan dengan hadis man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan hal-hal baru yang baik, maka dia akan mendapat 2 pahala bersama orang-orang yang mengikutinya. Mau dikatakan bid'ah seperti itu? Tidak. Siapa bilang itu bid'ah Bapak dan siapa bilang itu sesat? Hadirin wal hadirat jamaah takziah yang insya Allah sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menyelamatkan. Pertama, rajinlah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan kita mau pilih solawat yang mana, terserah mau kita solawat yang mana. Selalu kita bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Solawat Bapak dan Ibu. Kemudian yang bisa menyelamatkan kita yang kedua itu Bapak dan Ibu, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati bisa menjadi tenang. Itu zikir. Berzikir dimanapun kita berada, setiap hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu bisa menyelamatkan. Itu yang kedua. Tapi yang kedua ini belum tentu bisa sampai. Kalau ini yang pertama, walaupun kita selalu perlihatkan, walaupun selalu kita pamerkan, kita bersolawat di mana saja, pasti akan tembus Bapak dan Ibu. Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah pintu untuk menuju Allah. Makanya kalau kita bersolawat langsung tembus itu kepada Allah. Bahkan Allah sampaikan kepada baginda Nabi di saat Rasulullah berdialog dengan Allah di dalam kitab Al-Mutahazzin, Allah katakan kepada baginda Nabi di saat Allah sampaikan, ya Muhammad, aku Allah untuk siapa? Nabi Muhammad tidak bisa jawab. Allah sampaikan, ana liman yusalli alaika ya Muhammad, aku Allah untuk umatmu yang lidahnya selalu basah mengucapkan salawat kepada engkau ya Muhammad. Bisa tembus langsung, walaupun selalu kita perlihatkan. Tapi zikir Bapak dan Ibu akan sampai, tapi perlahan-lahan. Itu dua yang bisa menyelamatkan. Karena banyak kita bersalawat. Kemudian yang kedua, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir di mana saja kita berada, mau kalimah,
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, pokoknya penuh motu pada ibu, khususnya ibu-ibu, kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai semua tidur kalimah la ilaha illallah. Pas-pas itu kalimat tipa itu tuluh. Ilahi amailo kalimah la ilaha illallah itu. Wahai tadiya mau wahai kalimah la ilaha illallah. Karena sudah dalam kamar kalimat terus itu ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, doa yang bisa menyelamatkan kepada ibu. Salawat, kemudian jangan lupa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jemaah takziah yang insyaallah sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau saya kurang semangat hari ini kepada ibu karena saya masih agak kurang capek dari Bolsel pulang ke Mandau Selatan di Satolondado. Hadirin wal hadirat jemaah takziah yang insyaallah sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila Israel sudah mendekati kita pulang kembali kepada Allah, dilaporkan bahwa ruh tidak mau keluar, kemudian Israel tuliskan nama Allah di telapak tangannya, diperlihatkan kepada kita, ruh pulang kembali dengan sendirinya. Tapi apabila kita yang selalu anggota tubuh kita yang selalu kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita akan merasakan yang namanya sakaratul maut. Tapi kalau dua ini selalu kita amalkan, mudah-mudahan kita akan diringankan yang namanya sakaratul maut. Amin. Sakaratul maut ada dua versinya. Versi yang pertama, kalau orang sudah masuk sakit-sakitan, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak pernah sembuh, masa sakarat itu sudah sakaratul maut, itu versi yang pertama. Masih ada kesempatan, bisa memungkinkan bapak dan ibu, Allah Subhanahu wa taala masih berkehendak untuk bisa memanjangkan umurnya, bisa menyembuhkannya. Tapi ada yang lebih parah bapak dan ibu, ada orang yang sudah sakit-sakitan berhari-hari, berbulan, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak pernah sembuh. Sudah masuk bapak dan ibu DP hari ulang tahun, masalah umur 65 ke atas betul. Sudah tidak dia punya hari ulang tahun, tidak ini so kasih kamari surprise DP anak yang coba kasih surprise, coba kasih pemilik kamari kue tar pasang lele. Ini orang yang ada sakit ini hati orang panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Walau malikil maut ma'ah kok lapat apa asa selesai ulti panjang umurnya. Masa-masa umur 65 tahun kamu butuh surprise. So sakit-sakitan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak pernah sembuh, mau ulang tahun. Malikil maut sudah berjanji, sekian sapantar kasih selesai dulu ini ulang tahun, sapantar anak cabut ente punya nyawa. Subhanallah wa ibu, gunakan sisa umur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah kepadanya. Semoga dengan ibadah yang kita lakukan selalu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mengingat namanya, berzikir kepadanya, insyaallah kita akan diselamatkan dari yang namanya sakaratul maut. Tugas kita apa? Untuk melihat orang yang sudah seperti itu, bacakan surah Al-Quran, ayatul Quran kepadanya. Kalau perlu kita bacakan surah Yasin, Iqra' mautal Yasin. Yasin itu bukan nanti dibacakan kepada orang yang sudah mati. Yasin itu bukan nanti dibacakan kepada orang yang sudah meninggal, bahkan orang yang sakit boleh kita bacakan Yasin. Silakan kita mau pilih surah yang mana yang kita mau bacakan, sumpahkan. Tapi kalau sudah masuk prosesi perjalanan sakaratul maut yang kedua, apabila ada orang yang sementara baca Quran, mohon dihentikan sejenak. Walau maaf, selesai ini jangan dulu kasih lanjut pembacaan Al-Quran. Prosesi sakaratul maut kedua ini mana sudah mulai start. Israel sudah mulai mendekati. Itu yang dinamakan bapak dan ibu, ada syair yang menyampaikan dalam kitab Dafaikul Akbar tadi, Israel kalau sudah mendekati, sudah turun kepada kita sekujur tubuh, akan kita rasakan bagaikan orang yang demam, menggigil begitu demam bapak dan ibu. Prosesi pencabutan sakaratul maut sudah mulai jalan. Apa tugas kita bapak dan ibu? Bacakan salawat, hantarkan dia dengan kalimah talqin la ilaha illallah, bisikan di telinganya la ilaha illallah,
Kemudian kita bacakan dia solawat, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bisikan di telinga orang yang sudah masuk sakaratul maut. Karena sakaratul maut yang kedua itu tidak sadar. Matanya yang dulunya masih mampu melihat sesuatu, ketika dia masuk sakaratul maut kedua tidak mampu lagi melihat siapa saja. Telinga yang dulu mampu mendengar tidak bisa mendengar, akan dimatikan elemen daripada kekuatan telinga itu. Mulut yang dulunya masih mampu berbicara akan dibungkam oleh Allah pada saat beliau sakaratul maut. Makanya tugas kita Bapak dan Ibu, bacakan kalimah la ilaha illallah, kemudian ditutup dengan sholawat, itu akan sampai. Dan itu akan diikuti di dalam hatinya Bapak dan Ibu, karena itu sampai. Baginda Nabi Muhammad akan turun langsung, ya Israel, jangan kau bebankan sakaratul maut ini kepada umatku. Sesungguhnya permohonanku kepada Allah sudah diijabah. Saat itu Rasulullah di detik-detik sakaratul maut, nyawa Rasulullah sudah di kerongkongan yang dikatakan dengan yughargir, nyawa yang berbolak-balik di kerongkongan. Rasulullah berteriak, mahada malakul maut, apakah ini wahai malakul maut? Israel yang mendengar teriakan Rasulullah itu menangis bercucuran air mata. Ya Rasulullah, inna lil mauta la sakarah. Sesungguhnya di dalam kematian ada yang namanya sakaratul maut. Masihkah engkau merasakan ya Nabi Allah? Padahal ini sudah aku ringankan ya Rasul sebanyak 70 kali keringanan. Masihkah engkau merasakan sakit? Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Israel, aku tidak peduli dengan sakitnya dahsyatnya sakaratul maut ini, tapi izinkan aku yang malakul maut di detik-detik penghabisan napasku yang terakhir untuk berdialog dengan Allah. Dapat ya Rasulullah, Israel mempersilahkan kepada baginda Nabi untuk berdialog dengan Allah. Kemudian Rasulullah sampaikan, ilahi Rabbi anta maksud wa ridhaka madbut. Ya ilahi Rabbi, engkau yang kumaksud, engkau yang kutuju, ridhamu yang kucari ya Allah. Apa yang Rasulullah katakan sebanyak 3 kali, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, wa likulli ummati ya Rabb. Ummatku ya Allah, ummatku ya Allah, ummatku ya Allah. Jangan kau timpakan, jangan kau bebankan kepada umatku sakitnya dahsyatnya sakaratul maut ini ya Allah. Cukup aku saja yang merasakan, cukup bebankan kepadaku saja, tapi jangan kepada umatku. Lihat, Rasulullah minta kepada Allah untuk kita umatnya, diringankan dari sakaratul maut. Permintaan Rasulullah mana yang tidak dikabulkan oleh Allah? Semuanya permintaan Rasulullah dikabulkan oleh Allah, langsung diijabah. Ya ayuhan Nabi, akan aku terima permohonanmu, tapi dengan satu syarat, di saat ada umatmu yang nantinya sudah memasuki sakaratul maut versi yang kedua, di saat dia tidak sadar, di saat dia sudah mulai menatap sana sini, matanya tidak bisa melihat siapapun. Kemudian ada keluarganya yang membesarkan namaku, kemudian ada keluarganya yang selalu bersolawat kepadamu, maka aku akan memerintahkan kepada malakul maut untuk meringankan sakitnya dahsyatnya sakaratul maut kepadanya. Itu karena engkau ya Muhammad. Dia juga hadirat jemaat aja insyaallah sama kita dirahmati Allah. Lihat Bapak dan Ibu, selalu kita bersolawat, permintaan Rasulullah sudah diijabah oleh Allah, makanya Rasulullah akan turun. Ada keluarga kita, keluarga yang sebentar bersolawat mengantarkan kalimat talqin di telinganya, Rasulullah akan turun. Israel, jangan kau sakiti umatku, permohonanku sudah diijabah oleh Allah, ringankan. Wahai Israel, pelan-pelan Israel akan mencabut nyawa. Potong bagaikan rambut, sehelai rambut yang dicabut dari tepung, pelan-pelan. Bapak dan Ibu jemaat aja yang insyaallah sama kita dirahmati Allah. Kemudian Bapak dan Ibu, saya kupas sedikit tentang panggilan kubur terhadap kita manusia yang hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah menyampaikan Bapak dan Ibu yang dijelaskan oleh dalam kitab Daqaiqul Akbar halaman 77, bahwa setiap hari kita dipanggil oleh kubur, kita dipanggil oleh tanah yang penuh dengan kesabaran, kuburan yang selalu kita datangi untuk menziarahi keluarga-keluarga kita. Kubur memanggil kita, wahai manusia, aku adalah rumah yang penuh dengan kotoran dan debu yang sangat berbau busuk. Mokotor wa boleh mahutodu tadilah kuburu. Kemudian kubur menyampaikan kepada kita, nantinya bau kotoran dan debu yang sangat berbau busuk ini akan hilang
selama engkau hidup sediakan tikar dan permadani yang nantinya akan menjadi pengalas untuk menghilangkan bau kotoran dan debu yang sangat berbau busuk di dalam kuburan. Apa itu tikar dan permadani? Itu perbanyak amal kebajikan. Satu contoh, odunggai letak lalu berpapasan dengan orang di jalan, bertemu dengan siapa saja, tebarkan salam, tegur, sapa, ditambah dengan senyuman. Itu pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh baginda Nabi. Nabi itu tidak mengenal siapa yang muda, siapa yang tua. Di saat dia bertemu dengan siapa saja, walaupun tidak dikenali oleh baginda Nabi, Nabi Muhammad tebarkan salam, assalamualaikum. Kemudian ditegur, disapa, ditambah dengan senyuman. Itu pekerjaan Nabi. Jangan bentang-bentang jamaah tawa, bodoh kayak itu, lalu tidak mau huto-huto, musuh-musuh, bodoh-bodoh, sombong ya. Sombong adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sudah masuk perbuatan setengah syirik. Orang yang sombong itu sudah perbuatan setengah syirik. Ada 4 hal yang tidak disukai oleh Allah. Yang pertama, orang yang sombong itu yang tidak disukai oleh Allah, yang sangat dibenci oleh Allah. Takabur, merasa dirinya yang paling hebat. Contohnya, kalau bukan karena kita tidak mau dapat bantuan dia, itu orang yang takabur. Masukkan nama Allah di dalamnya, Bapak dan Ibu. Kalau bukan karena Allah melalui pelantara dari kita, mungkin tidak mendapat bantuan dia. Tapi kalau sudah takabur, kalau bukan karena kita, jangan dapat bantuan. Takabur itu jatuh lalu iya. Allah tidak suka sifat seperti itu. Kemudian riya, memperlihatkan sesuatu yang, contohnya, tidak perlu saya jelaskan dulu. Riya memperlihatkan kehebatannya. Kalau dia sudah mampu, mana namun tak ke dalam dia. Ini orang yang ria, barabah loh. Jatuh kalau ya tahu itu Bapak dan Ibu, orang yang barabah. Allah tidak suka orang seperti itu. Pokoknya kalau mau kata darus, dia maunya nanti ada milik. Mau kasih dengar dia punya suara. Ilong-ilong mulai Bapak dan Ibu kota darus zaman dulu. Takabbalallahu minkum. Kota darus zaman dulu. Bahkan kod sudah jadi kalah, sudah dikalah. Kok padahal kolah. Itu tadarus zaman dulu luar biasa. Itu orang kebiasaan orang tua dulu. Tapi sekarang kita mahin di hukum tajwid, makhrajul huruf perbaiki. Makanya jangan paraba, jangan sombong. Apalagi Bapak dan Ibu pernah ada yang sampaikan kepada saya, Pak Ustadz, mau tinggal latihan mutabia buti, Pak Ustadz kadang lihat tahan bangun bawa di ajarnya yang tidak bisa menggugah hati itu supaya bisa datang ke masjid, Pak Ustadz. Dan ini sudah pernah diceramahkan oleh Al-Guru saya, Ustadz Koreapi Haji Suwarno Ibrahim yang ada di Wonosbi Wonggahu. Ini sudah pernah didakwahkan. Kembali saya ulang di sini. Kadang orang yang tidak mau datang ke masjid itu karena dengar azan yang sangat, bukan menjelek-jelekan orang yang azan, tidak. Karena dunia sekarang ini Bapak dan Ibu, dunia yang penuh dengan persaingan. Apalagi kalau azan seperti ngomong hayya salah. Yang mana ada itu Bapak dan Ibu. Dia tidak pedulikan itu azan. Mau ada itu lapangan. Di lapangan udah parebe, di lapangan kalau dia mulai kamar Bapak dan Ibu, dicoba tes 1 2, dicoba. Ini mana-mana itu acara itu begitu ah. Tidak perlu dengan bangkang tertinggi. Allahu Akbar. Nah, terus itu mulai di lapangan. Dicoba tes 1 2. Itu lapangan. Ibadah mampu putar main instrumen tanpa musik. Tahu instrumen tanpa musik? Disco itu mana-mana dia itu. Oh, acara itu lapangan begitu. Pokoknya yang mau datang ke sana, tak mudah, tak panggola, tak omoda, tapi puluh. Bahkan Bapak dan Ibu, karena ada yang dapat lihat Pak Imam lu namolah, maaf jadi Pak Imam kaya, bukan Pak Imam di sini. Oleh kalau dari Pak Imam lu namolah. Padahal beliau mulai itu lihat Pak Imam, aku saya dapat lihat tadi malam ada di lapangan, kalau milih hewan buah, tinggal boleh lihat. Mari Pak Imam anda mau milih konser, siapa tidak tahu.
Kalau maaf, hati Pak Imam ya hati. Betul hati Pak Imam. Dunia yang penuh dengan dunia persaingan. Telinga kita ini paling cenderung dengan musik-musik. Apalagi itu kalau di lapangan seperti itu. Lagu-lagu India tuh, batu air, ambe tu kain, tono di ember, kucak-kucak dengan sabun. Lebih orang suka itu. Tidak perlu dengan ajan. Tapi kalau ajannya yang merdu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan orang yang tidak pernah masuk ke masjid mamputio kali beliau mati tetap bangun itu ahli tidak mau tak biawah kok mau itu modal itu sudah modal. Ia pengen sholat tapi masih malu karena kali ini malah petio. La ilaha illallah malah petio kali beliau subhanallah tak bangun itu ahli. Kok masa dia Allah pada dengan Carlota yang mau nak dia tinggal di Carlota cuma jaga cari-cari tahu orang yang mbak ajan macam anak kelima dah itu yang mbak ajan ya. Satu orang yang semua kali orang kesana di luar tunggu dulu kita mau dengar dari jalan kayaknya bukan anak kelima dah tetap letak hembang atau mau nak dia dunia persaingan luar biasa. Mama dari tempat pada iman malah petia kali ini saya ingin sholat tapi masih malu. Jangan sampai bapak dan ibu mati selama ini. Ya, malu untuk ibu utuh. Kebiasaan kebanyakan orang seperti itu. Ya mama orang yang mau tabi apa? Kalau tak mau tabi awal di jalan, aku tak mau tabi oleh jalanmu. Kalau dia mau tabi ya. Ini sifat yang paling Allah benci kepada kita kepada diri malah gerak semata aja ya. Insyaallah sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang begitu dengan banyak persaingan. Kepada ibu jamaah majelis takziah yang sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kembali saya kepada materi mati pasti semua akan kita mengalaminya. Pasti semua kita akan mengalami yang namanya kematian, mulai diproses dari yang namanya sakaratul maut, perjalanan sakaratul maut yang sangat luar biasa. Dan apabila ruh sudah terpisah dengan jasad, mohon maaf Pak, sekali lagi saya sampaikan, banyak kita manusia yang masih keliru, banyak kita manusia yang masih dalam keadaan salah. Anu ruh itu masuk aku pisah dengan jasad so keluar, coba aku pisah dengan jasad, tolong jangan dulu disentuh. Bisa-bisa lo itu mayati bapak dan ibu hati. Wali Pak Imam Al-Ghazali itu Syekh Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan apabila roh sudah berpisah dari jasad jangan langsung disentuh. Bisa-bisa lah mayati, wahai keluargaku, wahai istriku, wahai anak-anakku, orang tuaku, jangan dulu kau sentuh aku. Baru saja aku merasakan pekerjaan yang begitu berat, sakitnya dahsyatnya sakaratul maut. 5 menit, 10 menit baru silahkan kita sentuh. Oh biasanya bapak dan ibu kalau sudah berpisah dengan roh, so selesai penghembusan napas yang terakhir, sama guru orang semua menangis. Boleh kita meratapi dan jangan terlalu meratapi bapak dan ibu, karena itu sangat tidak disukai oleh Rasulullah. Itu kalau roh sudah berpisah dari jasad, 5 menit, 10 menit baru kita sentuh. Kemudian bapak dan ibu menurut riwayat Al-Imam Al-Ghazali juga, batas mayat di dalam rumah itu jangan lebihkan dari 8 jam. Itu cuma 8 jam batas mayat di dalam rumah, tolong jangan lebihkan. Biasanya ada orang yang meninggal pagi, hitung saja kalau pas 8 jam boleh. Misalnya jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, jam 3 mulai dihantarkan perjalanan ke keranda, ke kuburan. Hitung saja kalau bisa dikuburkan sore asal pas 8 jam. Tapi kalau lebih dari 8 jam jangan kasih lama mayat di dalam rumah. Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan mayat bersuara berteriak, asrarni ila baiti, percepatkan aku ya Allah, aku tidak mau lama-lama di dalam rumah. Sungguhnya aku merasakan bagaikan neraka di dalam rumah itu. Apalagi kalau mayat bapak dan ibu yang selalu hidupnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan merasakan kepanasan di dalam rumah. Makanya dipercepat, tidak usah lagi tunggu siapa-siapa. Mau tunggu DP mama, mau tunggu DP papa yang dari perantauan, tidak usah lagi tunggu. Kalau sudah masuk 8 jam segera dikuburkan.
Itu menurut riwayat Al-Imam Al-Ghazali. Hadirin wal hadirat jamaah ta'ziah, insyaallah sama kita dirahmati Allah. Dan setelah itu Bapak dan Ibu, apabila kalau sudah mengantarkan mayit jenazah ke kuburan, itu tidak dibenarkan buat kita untuk menceritakan hal-hal duniawi, karena biasanya Bapak dan Ibu minta usungan, sota angka usungan iringi dengan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ada orang yang baku ikut kasana terus, wah mau cerita lo dunia terus sih, sampai di kubur dulu cerita dunia terus. Berapa kali store ngana pedaster kata dah ini mah kubur uti mah hidup daster berapa kali dusu. Itu tidak dibenarkan buat kita selama masih di dalam pengkabungan. Karena kalau sudah pulang silahkan, tapi kalau masih dalam prosesi duka ini Bapak dan Ibu jangan. Makanya saya paling anti sekali kalau datang di duka orang yang sudah meninggal. Saya paling suka melihat orang yang prosesi sakaratul maut, itu yang saya datangi. Kalau sudah duka karena sudah menjadi tugas kita, Pak Imam mau genting kain kapan itu tugas. Tapi kalau cuma mau pergi ke sana datang bakar lota Bapak dan Ibu, itu paling saya tidak suka. Di Pak Imam sementara ada gunting kain kapan, sementara ada kasih mandi mayit, tinggal dia di luar cuma mau bakar lota, tidak boleh. Karena kita masih dalam suasana duka, tidak dibenarkan kita menceritakan hal-hal duniawi. Nanti setelah itu ada sambutan dari kepala desa itu, karena sudah selesai prosesi pelepasan dari kepala desa, camat. Mari itu kita hantarkan jenazah ke kuburan. Bapak dan Ibu jemaah aja yang insyaallah sama kita dirahmati Allah. Mambide setengah alam. Bolo tatalua sama-sama pulang Allah. Jadi saya tidak mau kasih lama-lama sekali karena saya tanya tadi pati ayah arwah nanti habis maghrib ayah ya. Habis maghrib. Tapi sudah saya disediakan oleh pihak keluarga. Ala kadarnya sewati aja Bapak dan Ibu, karena dari setelah ini juga saya masih ada tugas selanjutnya, masih juga dakwah. Jadi waktu jam kembali saya ingatkan pesan Jibril alaihi salam kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga merupakan pesan buat kita umatnya baginda Nabi. Kemudian panggilan kubur terhadap kita, bahwa siapa saja Bapak dan Ibu pasti akan didatangi oleh yang namanya al-maut. Tidak ada yang terkecuali yang sehat tidak bisa menjadi jaminan, bahkan orang kaya, orang miskin tidak bisa menjadi jaminan. Siapapun Allah tidak pernah pilih kasih. Inilah sifat Allah yang maha adil kepada makhluk yang diciptakannya, termasuk kita manusia Bapak dan Ibu. Jemaah takziah yang insya Allah sama kita dirahmati Allah, banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan keluarga kita yang sudah meninggalkan kita kembali ke harapan, kembali kepadanya. Doakan almarhumah yang sudah mendahului kita, meninggalkan keluarga, meninggalkan kita semua yang hadir pada sore hari ini. Terutama kita mendoakan untuk diri kita sendiri, semoga Allah berkenan masih memberikan kita kesempatan umur panjang hidup di dunia ini dengan memperbanyak bekal untuk akhirat nanti. Mari Bapak dan Ibu sama-sama sebelum saya tutup dengan doa, kita kirimkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan lantunan salawat ini Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada utusannya baginda Nabi Muhammad untuk menurunkan syafaatul uzma kepada kita yang masih hidup maupun kepada mereka keluarga kita yang sudah meninggalkan kita, bil khusus almarhumah. Dan insya Allah dengan lantunan salawat kita Rasulullah akan hadir di tengah-tengah kita di saat kita menjalani sakaratul maut. Dan kemudian kedua, jangan lupa selalu kita membesarkan nama Allah, mengagungkan nama Allah dengan bacaan kalimat tasbih, takbir, tahmid dan tahlil. Dan yang terakhir kita mohonkan maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berhenti kita memohon maaf kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, karena Allah tidak pernah bosan-bosan untuk mengampuni perbuatan dosa dan kesalahan umatnya baginda Nabi, termasuk makhluk ciptaan Allah. Tapi sesungguhnya kita yang bosan selalu meminta mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya kita sama-sama Bapak dan Ibu, termasuk diri saya pribadi, sama-sama kita memohonkan maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan yang sering kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Mari Bapak dan Ibu sama-sama syukkan hati kita sejenak untuk melantunkan bacaan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pandu dari sini. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah
Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekali lagi kepada Ibu, salatullah. Wahai Nabi Allah, kami kirimkan lantunan salawat kepadamu ya Rasulullah. Muliakanlah kami dengan kalimah bacaan salawat ini ya Rasulullah. Turunkan syafaatul uzma darimu wahai baginda Nabi kepada kami yang masih hidup maupun kepada keluarga kami yang sudah Allah panggil lebih dulu. Yasin Habibillah. Sama-sama kita membesarkan nama Allah, mengagungkan asma Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Sama-sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Rabbi. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, dan Engkau lah yang maha besar ya Rabbi. Maka dengan bacaan kalimat tasbih, tahmid, takbir dan tahlil yang kami persembahkan kepadamu semata-mata untuk membesarkan dan menganggungkan asma-Mu. Berikan kami kesempatan umur panjang hidup di dunia ini ya Allah. Allahu Akbar. Sama-sama kita memohon ampun kepada Allah dengan bacaan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami persembahkan permohonan maaf kami kepadamu ya Rabb. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami selalu lalai melaksanakan perintahmu ya Rabbi, bahkan sering-sering kali melakukan yang telah Engkau larang. Padahal sudah jelas di dalam Al-Quranul Karim bahwa Engkau merintahkan kepada kami untuk menjalankan perintahmu dan meninggalkan apa yang telah Engkau larang. Untuk itu ya Allah, pada sore hari ini kami lantunkan bacaan istighfar kepada-Mu sebagai tanda rasa permohonan maaf kami kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa kami dan terimalah permohonan maaf kami ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Hadirin wal hadirat, jamaah takziah yang insyaallah sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, dan setiap masuk keluarnya nafas kita disitulah pintu untuk menuju kematian. Maka insyaallah mudah-mudahan kita semua akan diwafatkan Allah, akan dimatikan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya mukibas sa'idin. Dari itu bekali kehidupan kita dengan selalu bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup dunia ini. Dan mari sama-sama kita renungi segala kesalahan dan dosa kita yang selama kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sama-sama kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita awal dengan bacaan surah Al-Fatihah.
هذه النيات ولكل نيات نية الخير مع الدعاء الأرواح وإلى روح هدية خصوصا المرحومة sebutkan nama المرحومة يا أهل البيت والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله الفاتحة إلى حضرة النبي المحمد المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفر يا شاكر يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Duhai Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu ya Allah selain rasa syukur atas segala rahmat dan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, kembali lagi pada hari ini ya Allah kami semua yang hadir bersimpuh di hadapan-Mu dan mengajak kepada-Mu ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ampunilah kelalaian dan kealpaan kami ya Allah, yang sering kami lalai melaksanakan perintah-Mu dan sering melakukan apa yang Tuhan Kau larang ya Rabbi. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang karya syukurnya kami tidak tahu kami memohon kepada-Mu ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa ibunda kami ya Allah, ibunda yang sudah setia mengandung kami selama 9 bulan 9 hari, memikul beban yang begitu berat ya Allah. Ibunda yang telah menyelamatkan kami anaknya, melahirkan kami di dunia ini ya Allah, tidak peduli dengan rasa sakitnya, bertaruh antara hidup dan mati untuk menyelamatkan kami anak yang lahir di dunia ini dengan selamat. Ibunda yang telah menjaga, menyusui dan merawat kami di siang dan malam. Juga kami memohon kepada-Mu ya Rabbi, ampunilah dosa dan kesalahan ayah kami ya Allah. Ayah yang dulunya sampai dengan sekarang tak pernah berhenti dan putus asa untuk mencari nafkah dan rezeki menghidupi kami sekeluarga ya Allah. Tidak peduli panas dan dinginnya, matahari dan turunnya hujan ya Allah. Ayah kami yang selalu berjuang untuk mencari sesuap nasi menghidupi kami sekeluarga, panjangkan umur mereka berdua ya Rabbi. Muliakanlah mereka berdua di dunia ini ya Allah. Dan jika mereka berdua sudah Engkau panggil, atau salah satu di antara mereka yang telah Engkau panggil ya Allah, maka doa kami selalu kami panjatkan kepada-Mu. Terimalah mereka di sisi-Mu ya Allah. Tempatkanlah mereka di sebaik-baik tempat-Mu ya Rabbi. Lapangkan dan terangilah kubur mereka ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Ghafar ya Syatar ya Karim. Saat ini kami menitipkan salam kepada-Mu ya Allah, dan tak henti-hentinya salam ini kami sampaikan, kami titipkan kepada-Mu. Sampaikan salam kami kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikanlah cinta dan rindu kami ya Allah kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan Rasulullah di tengah-tengah kami ya Allah, di saat kami menjalani prosesi sakaratul maut ya Rabbi. Sungguh betapa kami tahu betapa dahsyatnya sakitnya sakaratul maut ini, bagaikan 300 tusukan pedang yang menembus ke dalam dada ya Allah. Untuk itu dengan lantunan bacaan kalimat salawat
kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirkan Rasulullah di tengah-tengah kami ya Allah. Turunkan syafaatul uzma dari baginda Nabi ya Allah kepada kami yang masih hidup maupun kepada keluarga kami yang masih hidup dan maupun mereka yang sudah Engkau panggil lebih dulu, terkhusus kepada almarhumah ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbi, Engkaulah Tuhan yang maha menerima segala doa ya Allah, dan Engkaulah Tuhan yang maha menerima segala permohonan. Pada sore hari ini ya Allah, keluarga yang berduka dan kami yang hadir pada sore hari ini untuk menghibur keluarga, sama-sama bermunajat kepada-Mu ya Rabbi. Sekiranya almarhumah masih hidup pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik disengaja maupun tidak disengaja, maka doa kami kepada-Mu ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan almarhumah ya Allah. Terimalah almarhumah di sisi-Mu ya Rabbi. Tempatkanlah almarhumah di sebaik-baik tempat-Mu ya Allah. Lapangkan dan terangilah kuburnya almarhumah. Hindarkan almarhumah dari fitnah kubur. Hindarkan almarhumah dari siksa api neraka-Mu. Dan hindarkan almarhumah dari utusan-Mu berupa binatang buas yang nantinya akan Engkau utus masuk ke dalam perut bumi, menghancurkan jasad-jasad yang ada di dalam kuburan. Allahumma ya Allah, sungguh begitu banyak dosa kami yang tak terhitungkan ya Rabbi. Untuk itu ya Allah, dengan doa yang kami panjatkan, dengan doa yang kami lakukan kepada-Mu, maka terimalah dan kabulkanlah doa dan permohonan kami ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi madkhalaha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa musana. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa alidna bil mujibatin nadamah innaka antas sami'ud du'a. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat jemaah takziah yang insyaallah sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, menyinggung perasaan hati Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya pribadi memohonkan maaf yang sedalam-dalamnya. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah kembalikan kepada diri saya pribadi. Saya turut berduka cita atas berpulangnya almarhumah rahmatullah. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian Allah ini. Terima kasih atas segala kesempatan yang telah diberikan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Allahul musta'an. Allahul